Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja edisi minggu kedua bulan Januari 2026. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami dipertemukan lagi melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Yesaya 42 ayat 1-9. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Akulah telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang petak terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atas kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Pahlawan rahasia. Sesuatu yang dirahasiakan pasti membuat kita penasaran ya teman-teman. Bayangkan, jika kita sudah sangat membutuhkan bantuan, namun orang yang akan memberi bantuan itu belum tahu apakah akan datang membantu atau tidak. Siapakah orang yang akan datang memberi bantuan itu? Apakah ia akan datang tepat waktu? Semua masih belum kita ketahui, masih sangat rahasia. Nabi Yesaya pun pernah mengalami hal ini teman-teman. Tuhan mengatakan kepadanya bahwa akan datang seorang pahlawan, bukan pahlawan yang memakai baju perang, tapi pahlawan yang lembut dan sungguh istimewa. Sesuatu yang sudah rusak tidak akan dibuangnya, tetapi diperbaikinya. Sesuatu yang sudah tidak berharga dijadikannya berharga. Dia sangat baik pada orang yang sedih, lemah, dan putus asa. Tapi teman-teman, walaupun ia lembut, ia juga kuat, penuh semangat menegakkan keadilan di bumi. Orang-orang akan senang mendengarkan ajarannya. Selain itu teman-teman, ia juga disebut pahlawan terang. Bayangkan saja teman-teman, jika teman-teman ada di ruangan yang gelap, kemudian terang itu datang, maka pasti kita akan sangat senang. Dosa membuat manusia di dunia hidup dalam kegelapan, dan pahlawan terang itu akan menjadi terang bagi dunia ini. Nah teman-teman, sudah banyak ciri-ciri pahlawan rahasia yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Teman-teman sudah bisa menebak siapakah pahlawan rahasia itu? Ya, benar, dialah Yesus. Ia lembut dan juga kuat, serta tidak takut menyampaikan kebenaran. Ia adalah terang dunia yang datang mengusir kegelapan dosa. Ternyata teman-teman, Tuhan telah menyampaikan rahasia ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir dan janji Allah tepat. Yesus datang ke dunia. Percayalah selalu pada janji Tuhan, lakukanlah perintahnya untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Izinkanlah Yesus menerangi hati dan kehidupan, mengusir kesedihan, kesombongan dan berbagai hal jahat sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala peliharaanmu kepada kami semua yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama, papa, bapak ibu guru di sekolah, kakak guru di sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga,
Kami berdoa untuk ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini Tuhan Yesus. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Engkau tidak pernah melupakan bangsa ini karena hati-Mu itu tertuju kepada bangsa ini. Hari ini kami mau bersatu hati. Kami mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Kiranya doa dan harapan kami menuju pemulihan secara fisik dan batin untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan memberkati dalam aktivitas sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dari Sekolah Minggu Jemaat Lahairoi Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGT luar biasa karena Kristus.